Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah sahabat UMV, kembali kita berjumpa lagi dalam podcast Membuka Mata Hati, tentu di channel kita tercinta Al-Quran Braille Official. Kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, mulai kita bangun hingga tidur, bahkan ketika tidur pun Allah senantiasa memelihara diri kita, menjaga diri kita, melindungi diri kita. Kita tidak terbayang ya selama kita tidur terjadi bahaya atau apapun dalam diri kita, baik dari dalam maupun dari luar. Jika bukan karena Allah yang menjaga, tentu kita sudah celaka. Alhamdulillah, oleh sebab itu kita patut berterima kasih. Nah, berterima kasih pada siapa? Pada Allah. Berterima kasih itu apakah sama dengan bersyukur? Ya sama, berterima kasih. Tapi kalau bersyukur itu memang kepada Allah ya. Berterima kasih atas apa yang Allah berikan. Apakah hanya kepada Allah? Tidak. Kepada sesama makhluk pun kita harus pandai-pandai berterima kasih. Telah hadir di samping saya orang yang entah dia suka berterima kasih atau tidak pernah tahu berterima kasih. Tetapi yang jelas dia memang butuh kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah hadir di sini. Terima kasih juga Bapak sudah mengundang saya. Siapa kan kamu tadi yang nyuruh Bapak teh? Iya kan, ini kan di belakang layar. Oh, di belakang Kan? layar. Oh gitu. Kan kita nggak boleh bohong, harus jujur. Iya, memang ya. Kan tadi kamu bilang Bapak harus jadi host katanya gitu. Iya, Bapak jadi hostnya gitu. Jadi dalam kesempatan ini kita punya tema. Oh, tema bukan tema. Tema. Kan Bapak Melayu, tema. Tema Pak. Oh, bukan tema. Tema kita adalah terima kasih. Arti dari berterima kasih, gitu ya? Iya, betul. Padahal terima kasih itulah yang berarti. Terima kasih yang berarti seperti apa, Pak? Terima kasih yang berarti itu karena kan terima kasih itu sama dengan bersyukur. Iya. Kan kata Allah itu barang siapa yang bersyukur, aku akan bertambah nikmat. Akan aku tambah nikmatnya gitu. Jadi kalau kita pandai berterima kasih, insya Allah nikmat pun semakin banyak. Misalnya ya, kamu oleh Bapak dikasih uang. Iya. Ya, udah belum kan?
Belum. Karena podcastnya juga belum pernah dipakai kan, yang buat skripnya juga berapa? Belum. Seberapa teh? 100.000-nya? 100.000 satu skrip. Tapi belum ada yang dipakai. Ya misalnya dikasih nih Yan, uang dari Bapak 100.000, kata kamu teh, ih Bapak terima kasih banget gitu, ini tuh sangat bermanfaat. Kira-kira Bapak ngasih lagi nggak? Ngasih lagi. Ya enggak lah, ntar dulu aja nanti weh. Ya ngasih lagi. Pastinya ngasih. Dalam konteks yang beda. Pasti ngasih lagi ya. Tapi kalau misalnya kamu, nih Yan, ya Pak, makasih Pak. Gitu. Memang begitu harusnya Pak. Kira-kira ngasih dia mah? Nggak akan kayaknya. Akan. Udah cukup sampai sini gitu. Arti dari berterima kasih. Iya. Menurut kamu, apa sih sejauh mana keberartian dari terima kasih? Ini ada dua ya, ada terima, ada kasih. Iya, terima dan kasih. Kalau saya sih menerimanya bukan terima terus kamu ngasih, bukan. Tapi terima kasih itu adalah terima kau telah menjadi kekasih. Ci, menurut kamu apa sih terima kasih? Oke, kalau aku sih melihat kalau terima kasih itu menurut aku ya Pak ya, ini kan dua kata yang digabungkan jadi satu gitu. Terima terus kasih. Kata aja bisa digabung jadi satu. Iya, apalagi kita ya Pak ya. Justru kita tuh udah bersatu. Iya. Di terus, lembaga UMV ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin kasih nanti. Terus. Oke, terima kasih. Menurut aku itu sebuah hal yang memang sangat melekat pada setiap diri individu Pak. Jadi kalau terima itu kita menerima, dan kita juga harus memberikan atau kasih itu juga ke orang lain gitu. Ada kata Bapak mah bukan. Apa Pak? Terima kasih itu adalah ya terimanya bentuk realnya. Iya. Kasihnya itu adanya di dalam hati. Ayo, beda. Terima bentuk realnya. Beda. Tapi kasihnya ada di dalam hati. Itu perasaan yang ada di dalam hati. Oh, rasa syukurnya. Rasa syukurnya itu, terima kasih itu adalah karena kalimat kasih adalah sesuatu yang sangat berarti. Terima kasih itu adalah mengakui bahwa yang kita terima itu sangat berarti. Bukan berarti kamu kamu menerima terus kamu ngasih lagi, bukan berarti begitu. Oh, berarti. Jadi terima kasih itu saking ungkapan betapa yang kita terima itu sangat berarti. Jadi bukan Bapak memberi, kamu juga memberi ke Bapak. Enggak begitu. Kalau kita menerima, terus kita juga harus ngasih. Enggak begitu. Ya, jadi itu namanya timbal balik. Tapi terima kasih itu adalah suatu pengakuan, sebuah ungkapan, ya, bahwa apa yang kita terima itu sangat berarti. Jadi terima kasih itu sebetulnya ungkapan pengakuan bahwa yang kita dapatkan itu, yang misalnya kamu ngasih sesuatu ke Bapak, kata Bapak terima kasih Yan gitu kan, artinya ungkapan pengakuan bahwa yang diterima ini dianggap sebagai sesuatu yang berarti gitu. Jadi terima kasih itu kemudian yang kedua adalah seolah-olah mengatakan bahwa kan kamu pasti memberikan itu dari hati ya. Iya betul. Jadi istilahnya apa ya, kata-kata bukan lebay namanya, tetapi Bapak harus meyakini bahwa pemberian dari kamu itu adalah dari hati. Jadi terima kasih, terima apa yang diterima itu dasarnya yang ada di hati kamu. Langsung dari hati ke hati lagi ya. Misalnya maaf ya, misalnya orang nitip wakaf Al-Quran Braille. Iya. Nah kita ungkapan terima kasih. Kenapa? Karena yang diberikan itu memang secara filosofinya memang dari hati, konkretnya berupa uang untuk dibelikan ke Quran Braille. Tapi hakikatnya adalah ungkapan hati, rasa syukur lah, rasa peduli lah. Makanya kita ungkapin terima kasih sebagai bentuk pengakuan. Pengakuan atas rasa syukur itu ya Pak ya. Ya karena kalau terima kasih misalnya kita nerima nih dari pramuwakif, kemudian kita harus ngasih apa pada mereka? Sertifikat? Ya bukan, itu mah bukti administrasi. Iya. Ya enggak? Iya. Jadi terima kasih adalah ungkapan dari kita atas kemurahan hati orang-orang yang telah membantu kita. Iya. Yang telah memberikan sesuatu pada kita. Maka menurut saya adalah terima kasih adalah ungkapan keberartian ketika kita menerima sesuatu. Ini sebetulnya hostnya siapa? Hostnya Bapak, sekaligus narasumber jadinya ya. Terus you know.
Ya kan Coba. pandangan beda-beda ya Pak ya. Pandangan beda-beda. Beda tuh. Beda dong. Sok, menurut kamu sekarang. Apa terima kasih? Ya terima kasih itu tadi yang udah Bapak jelasin bahwa terima kasih itu adalah bentuk dari suatu ungkapan rasa syukur kita terhadap sesuatu. Itu mah kata Bapak. Iya. Kata kamu. Oh kata aku jadinya. Sok. Kalau kata aku tuh terima kasih itu adalah ungkapan rasa sayang Pak. Itu mah kata Bapak Enggak, tadi. tadi Bapak bilang rasa syukur. Aku bilang rasa sayang sekarang. Nah, sana teh. Rasa sayang. Beda. Karena, apa? Kasih dan sayang beda. Oh beda Pak. Beda. Bukan kasih dan sayang itu sama-sama memberikan suatu perasaan yang Sayang itu gini, menyenangkan di gitu. dalam Al-Qur'an itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau pengasih itu Allah berikan kepada seluruh makhluk. Contoh, Allah menciptakan matahari. Iya. Ya kan? Iya. Allah itu nyiptain matahari. Yang muslim, yang tidak muslim, ya. Iya. Semua merasakan. Iya. Ya, tapi ada sayang. Nah, sayang itu beda lagi, khusus bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi sayang beda, tapi kalau kasih cuma diberi misalnya ini matahari bersinar, tumbuhan disinari, betul nggak? Iya, tumbuh. Hewan manusia merasakan merasakan. Nah, itu namanya Allah Maha Pengasih. Kan gitu. Nah, tapi Maha Penyayang, beda lagi. Itu lebih dalam lagi. Lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Jadi beda kasih dan sayang. Geus eleh deui wae itu kumaha. Jadi masih jam berapa nih Pak? Masih jam pagi soalnya. Oh, belum makan Nah, maksudnya. itu dia. Jadi kalau debatnya nih gitu. Oh, karena tadi makannya bubur ya? Enggak. Aduh ya Allah. Jadi gitu. Jadi terima kasih itu adalah sebuah ungkapan atas keberartian yang kita terima. Ungkapan atas keberartian yang kita terima. Iya. Semakin kita banyak berterima kasih, insya Allah hidup kita akan semakin berkah. Amin ya Bapak ya. Kan gitu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memisahkan aku dengan dia. Sehingga dengan berpisahnya aku dengan dia, saya menjadi lebih dekat kepadamu ya Allah. Gitu kan. Terima kasih. Ya. Kayaknya aku hafal deh itu cerita siapa. Ya. Jadi kalau orang pandai berterima kasih, begitu dipertemukan dengan seseorang, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menemukan hamba dengan jodoh hamba ya Allah, terima kasih ya Allah, kan gitu. Iya. Semoga jodoh hamba, ya semoga dia benar-benar bisa menjadi imam buat hamba ya Allah, terima kasih, gitu kan. Iya. Berpisah, ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau telah memisahkan saya dengan dia ya Allah, karena saya sadar ya Allah semenjak ketemu dia saya sering lupa kepadamu, saya lebih ingat kepada dia daripada kepadamu. Maka inilah yang terbaik yang Engkau berikan. Terima kasih ya Allah. Dipisahin, dipertemuin, tetap berterima kasih. Kenapa? Karena ada nilai-nilai sendiri yang ada nilai tersendiri. Dan yang paling penting ada sayang Allah yang diberikan pada hati kita. Iya. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah deh. Ada ilmu baru aku belajar dari Bapak. Harusnya aku narasumber ya jadinya ya. Iya. Begitu Ber. Kan kamu narasumber. Iya. Aku panggil Ber. Kok Ber? Pokoknya Narasumber. Narsum aja Pak. Oh narsum. Gitu. Menurut kamu gimana? Udahan ini teh? Belum loh. Oh belum. Sok atuh. Ya, kan terima kasih tadi yang seperti Bapak katakan adalah ungkapan suatu rasa syukur kita, apa yang kita dapatkan. Nah kalau misalnya kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita inginkan, apakah kita tetap berterima kasih gitu Pak? Berterima kasih, karena pasti ada hikmah dari setiap kejadian. Iya, kalau orang yang pandai berterima kasih, insya Allah itu adalah orang yang ahli hikmah. Tak ada yang tidak disukai sebetulnya. Apa sih yang tidak disukai? Ya enggak? Iya. Pasti ada hikmah di balik semua kejadian itu. Ada hikmah. Ya, jadi haruskah kita, misalnya kita ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Iya. Kita berterima kasih aja. Pada siapa? Kepada Allah. Ya karena kan? ada hikmah. Karena pada hakikatnya ungkapan terima kasih itu adalah disampaikannya kepada yang maha kuasa. Ya kan? Betul. Doa itu tuh terima kasih itu kan gitu. Jadi disampaikan pada yang maha kuasa. Misalnya ketika kamu
air susu dibalas dengan air tuba, apakah harus berterima kasih? Berterima kasih jika membuat diri kamu menjadi lebih kuat dan lebih hebat. Terkadang memang kalau misalnya anak-anak muda tuh ya Pak ya, kan aku masih muda nih ya, kan aku anak muda lah. Aku kan anak muda. Kadang kalau misalnya dihadapkan suatu kondisi yang memang bikin jadi kepikiran. Katanya gitu, kamu sejak kapan jadi anaknya muda? Padahal kamu kan anak Pak Agus. Ya, maksud jiwa muda Pak. Oh, jiwa kamu nggak muda. jelas ya, anak muda, nggak usah dijelasin. Aku kan masih muda, bukan anak muda. Ya aku masih muda ya Pak ya, jiwanya jiwa muda. Jadi kalau misalnya dipertemukan dengan suatu kondisi yang memang itu bisa menurunkan kepercayaan diri aku, terus membuat pikiran aku tuh jadi nggak kacau lah gitu. Kadang kita itu lebih sering galaunya Pak daripada terima kasihnya. Buat Bapak Maya hidup dibuat galau-galau malah membuat nggak nyaman, nggak enak gitu kan. Udah lurus-lurus buat kita. Lempeng-lempeng aja gitu. Lempeng-lempeng. Nah kalau mau kita masih terlalu banyak lah hal-hal yang harus kita syukuri, betul nggak? Betul sekali. Iya. Nah itu kadang sebagian dari kaum muda itu ya itu Pak, Ya, karena lebih memang sering galau gitu, karena kerasa sih sama aku sendiri gitu. Aku juga kadang kalau misalnya lagi galau tuh udah galau, pokoknya gimana pusing gitu. galau ini tanda galau tuh kita tuh lagi jauh dari Allah. Iya, Itu pasti galau. pasti galau. Kalau kita jauh dari Allah pasti galau. Galau, bimbang. Jadi ya bimbang, Iya. bimbang, ragu gitu ya. Sementara jadi nyanyi. Ternyata mah pecah 1000 atuh. Jadi orang galau, bimbang, resah, gelisah itu tanda kita sedang jauh dari dari Allah. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, ketemu seseorang, kita bahagia, terima kasih ya Allah. Jauh dengan seseorang, dijauhin, terima kasih juga ya Allah. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau hati kita, diri kita senantiasa dekat dengan Allah, nggak ada bimbang, nggak ada ragu itu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Ini ilmu baru sih, ilmu baru banget. Jadi benar-benar memang suatu ungkapan terima kasih itu bisa merubah kita menjadi punya pola pikir yang lebih positif Pak. Dan kalau kita sering mengucapkan terima kasih, artinya kita tuh mereproduksi yang namanya air-air dalam tubuh kita menjadi lebih bersih daripada kita banyak ngedumel. Itu airnya jadi menggumpal nantinya. Jadi ungkapan terima kasih itu sama dengan melembutkan hati kita, kan gitu ya. Iya. Kemudian membuat aliran darah juga menjadi lebih normal daripada kita ngedumel. Pokoknya apapun yang Allah berikan pada kita, apapun kejadian dalam menimpa hidup kita, jangan pernah sekali-kali berpikir ini adalah sesuatu yang buruk. Sikapilah dengan baik. Yang paling penting adalah kita tak ada satu daun yang jatuh, kan gitu. Tanpa seizin Allah ya Pak. Tanpa seizin Allah. Pasti semua episode yang diterima oleh kita itu pasti seizin Allah. Kenapa kamu misalnya dipertemukan dengan seseorang Yang salah gitu ya Pak ya. bukan yang salah, gak ada yang salah dalam setiap pertemuan tuh. Gak ada yang salah Pak. Gak ada. Tapi kenapa ya kalau gagal terus gitu berarti kan salah Itu Pak. bukan gagal. Apa, Pak? Tetapi terkadang segala sesuatu itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Supaya kita bisa menjadi dewasa. Ingat dalam teori menumbuk, apa sekali tumbukan langsung lembut? Tidak. Berarti Tapi harus beberapa duk gitu kan terus aja gitu. Gitu kayak kan? mungkin kayak Iya. malu paku ya Pak ya. Iya. Gak mungkin kalau Nggak mungkin sekali pukul paku langsung nempel langsung gitu. kuat kan? Iya. Jadi harus beberapa kali pukulan baru dia langsung kuat itu. gitu. Jadi kadang-kadang dalam ketika memaku sesuatu itu kan harus berulang-ulang, duk sampai pasti cengkeramannya kuat. Jadi kalau kamu misalnya pernah gagal lagi, itu bukan berarti kamu menemukan sesuatu yang bukan berarti menemukan sesuatu yang buruk. Tetapi kalau dari setiap episode kejadian itu membuat kamu lebih banyak belajar, ya kan? Iya. Membuat kamu lebih mawas diri, lebih berhati-hati. Berarti apa yang kejadian itu adalah bisa membuat kamu bisa lebih dewasa. Gitu. Berarti kan harus terbentur baru Iya. terbentuk ya Pak ya. Iya, terima kasih ya Allah, Engkau telah menakdirkan saya 5 kali gagal ya Allah. Kan gitu. Tapi saya bersyukur ya Allah, kan gitu. Iya. Saya masih Kau selamatkan hingga hari ini, kan gitu. Terus
harus jadi mawas diri buat kitanya, kan gitu. Ada pelajaran Ada yang pelajaran. yang bisa kita ambil. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, istilahnya begitulah. Iya. Mm-mm. Jangan sampai jatuh ke lubang sama, jangan sampai gagal lagi untuk sekian kalinya. Ya kata jangan sampai gagal lagi, tapi jika memang harus gagal lagi, kita pun gak usah berhisteris, biasa aja. Iya. Iya gak? Itu yang agak sulit sih, Pak. Ya, Karena kalau udah sebetulnya- gagal tuh, yang namanya perempuan itu kan pasti peka ya perasaannya tuh nangis lah, bakal Ya, kadang kalau memang- lupa mengucap kata syukur dan terima kasih itu kalau misalnya Menangis gini, bersyukur itu, menangis itu bukan berarti tidak bersyukur. Ya kalau mau nangis ya nangis aja. Jadi jangan disamain antara kalau orang nangis tuh nggak bersyukur. Lah ya kalau nangis ya nangis aja. Allah ngasih hormonnya kita untuk nangis ya nangis. Seperti kalau kita mau ke belakang ke WC, mules. Nah, ya sama. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan satu ujian, udah satu kesulitan, kemudian kita hormon kita memaksa kita untuk nangis, ya jangan ditahan, nangis aja. oh nggak apa-apa gitu ya Pak, nangis aja Iya. gitu bentuk Iya, gitu. dari ungkapan rasa diri gitu ya. Iya, terima kasih ya Allah, gitu kan gitu. Iya, sambil Terima nangis. kasih ya Allah. Sambil nangis. Sambil nangis, Iya. sambil berdoa. Iya, tapi Pak hati kan sakit, ya tetap bersyukur aja. Lah, ya enggak? Iya. Atau Pak gimana hati sakit kok bersyukur? Lah, bedain. Jadi bukan berarti sakit hati juga bukan berarti tidak bersyukur. Tetap bersyukur. Karena obat sakit hati adalah Bersyukur. Misalnya Bapak kejeduk, terima kasih ya Allah. Dia kan gitu. Kau telah menakdirkan kepala hamba kejeduk, mungkin hamba tuh sholat nggak khusyuk. Kan Bapak pernah begitu ya? Bapak sholat di kamar nih. Tiba-tiba sejadahnya kurang mundur pas itu kejeduk ke lemari gitu kan. Iya. Nah bapaknya, aduh ya Allah, padahal lumayan sakit tuh. Tapi ini peringatan, boleh jadi selama sholat itu bapak pikirannya kemana-mana. Gitu. Jadi di balik kesakitan, insya Allah ada pelajaran yang membuat kita bisa mengambil hikmah. Itulah sepandai-pandai orang yang berterima kasih. Begitu. Alhamdulillah. Akhir Masya kata, Allah. saya Entang Kurniawan. Saya Ayani. Jangan lupa subscribe, like, dan share tentunya. Jangan lupa juga untuk selalu bunyikan tombol notifikasinya agar sahabat UMV senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari konten-konten inspiratif Al-Quran Braille Official. Ya seandainya lupa insya Allah nggak batal kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Silakan follow Instagram kami @Umi Maktum Voice.